Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas laptop Acer Swift 3 Infinity 4 dengan Intel Evo. Oke, kita mulai spesifikasi. Windowsnya menggunakan Windows 11 Home, kemudian prosesor Intel Core i5 1135G7, VGA-nya Intel Iris Xe Graphics, kemudian memorinya sudah dual channel 16GB LPDDR4X, kemudian harddisknya menggunakan 512 NVMe, layarnya 100% sRGB, wirelessnya sudah AX, webcamnya HD, baterainya 3 sel 56 Wh, dan sudah include Office Home and Student 2021. Oke, ini kelengkapan yang diberikan saat pembelian, sudah termasuk TWS. Oke, berikutnya adalah untuk port. Di sebelah kanan kita lihat ada dua port, satu port untuk USB tipe A, kemudian ada headphone combo jack. Di bagian depan terlihat seperti ini, tidak ada apa-apa, hanya untuk membuka. Kemudian di sebelah kiri laptop itu terdapat USB Type A lagi, kemudian HDMI, Thunderbolt 4, dan power in. Kemudian di sisi belakang kita lihat ada lubang pembuangan udara panas. Untuk intake-nya di bagian bawah, posisinya seperti ini. Oke, kita lanjut dengan setup Windows. Oke, kita nyalakan laptop untuk pertama kali, dan seperti biasa kita akan melakukan setup laptop pertama kali ya. Oke, Windows 11 kita pilih areanya, kemudian keyboardnya, kemudian kita perlu koneksi ke WiFi atau jaringan internet yang tersedia. Setelah koneksi, kita tunggu beberapa saat, dia akan loading. Pada prakteknya ini butuh waktu mungkin 15 menitan ya. Oke, kemudian dia restart. Setelah itu dia akan melanjutkan setup. Di sini kita harus accept. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan setting akun Microsoft. Jadi kita harus bikin akun, kita bisa langsung setting fingerprint jika ingin, dan kita bisa meng-create PIN-nya. Silakan di-create PIN-nya, kemudian di sini ada privasi, kita bisa sesuaikan. Saya pilih off semua privasinya, kemudian next beberapa kali. Untuk kemudian nanti dia akan melakukan setting instalasi Windows 11-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ya, di sini bisa 20 menit ya real prakteknya. Kemudian nanti dia akan restart kembali, dan setelah selesai nanti ini fase terakhir dalam setup Windows-nya. Kita butuh beberapa menit gitu. Oke, kita tunggu sampai nanti Windows-nya selesai di setup. Oke, setelah masuk Windows ini tampilan CPU Z. Jadi kita bisa lihat di situ memori dan CPU. Di situ kelihatan 4 core 8 thread. Kemudian untuk benchmark Cinebench-nya di situ Intel Core i5 1135G7 cukup bersaing ya, bahkan mengalahkan generasi Intel i7 generasi sebelumnya. Oke, untuk benchmark Geekbench ini angkanya untuk single core di 1300 dan multicore-nya 5300. Kemudian untuk harddisk dia menggunakan NVMe Gen 4 dan read-nya di angka 6300-an, dan untuk write-nya di angka hampir 4000 Mbps. Oke, kita diberikan pula software Acer Care Center untuk melakukan banyak hal, termasuk untuk tune up, setup beberapa hal, dan untuk melakukan checking terhadap hardware dari sistem Acer ini. Oke, kita tiba di kesimpulan untuk bagian cons-nya. Menurut saya opsi upgrade-nya terbatas hanya untuk NVMe, tidak ada opsi slot micro SD atau SD card. Kemudian adaptor AC-nya belum bertipe Type-C, tidak ada kamera privasi shutter untuk menutupi. Kemudian body agak terasa hangat saat digunakan, share memorinya tidak dapat ditingkatkan, dan untuk keyboard tidak senyaman kompetitornya. Oke, untuk bagian kesimpulan pros-nya, yang pertama adalah dia berstandar Intel Evo, jadi sudah memenuhi banyak hal.
Kemudian bobotnya relatif ringan, sudah include Windows 11 dan Office Home and Student 2021. NVMe-nya sudah Gen 4, kemudian keyboardnya dilengkapi backlit dan fingerprint. Kemudian suara speakernya mumpuni, layarnya jernih, portnya cukup lengkap plus Thunderbolt 4, dan daya tahan baterainya sangat menarik. Oke, mungkin sekian review singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.